Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Dwi Padma dengan NIM 0309172056. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 1 semester 7. Nah, di video saya kali ini saya ingin memenuhi tugas UAS di mata kuliah kajian White Collar Crime dengan dosen pengampu Ibu Asrina Mardia SHM Hum. Nah, di sini tugas saya yaitu mengenai studi kasus kejahatan internet. Maka dari itu, kasus kejahatan internet yang saya ambil yaitu mengenai penipuan berbasis online di Kota Brastagi. Berikut penjelasannya. Baiklah, sebelum saya menjelaskan isi dari pembahasan studi kasus kejahatan internet ini, saya akan memaparkan mengenai daftar isi dari laporan studi kasus kejahatan internet berbasis online yang saya buat. Nah, yang pertama di bab 1, di situ saya akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, terus tujuan peneliti serta manfaat peneliti. Nah, di bab kedua saya akan membahas mengenai kajian teori. Nah, di situ saya akan menjelaskan mengenai apa itu kriminologi, apa itu kejahatan, apa itu cybercrime, dan apa itu penipuan. Nah, di bab ketiga di situ saya membahas tentang metode penelitian, jenis penelitian yang saya pakai, sumber data yang saya dapat, metode pengumpulan data serta analisis data. Nah, yang di bab keempat di sini saya akan memaparkan mengenai hasil penelitian dari studi kasus kejahatan internet berbasis online ini. Dan yang di bab kelima, di situ ada penutup. Di situ saya akan memaparkan mengenai kesimpulan dari studi kasus kejahatan internet ini, dan nantinya juga saya akan beri saran di kasus kejahatan internet itu. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu di sana ada latar belakang masalah. Nah, kemajuan teknologi informasi tidak hanya terjadi di negara maju, namun juga terhadap negara berkembang yang saat ini perkembangan teknologi sangat pesat di berbagai bidang pertanian, pengetahuan, sosial, budaya, ekonomi. Nah, pemanfaatan teknologi ini telah mendorong pertumbuhan bisnis yang sangat pesat. Karenanya berbagai informasi telah dengan mudah disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, baik melalui jarak dekat ataupun jarak jauh sekalipun. Nah, masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisme industrialisasi dan urbanisasi ini memunculkan banyak masalah sosial. Usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern sangat kompleks, itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi menyebabkan banyak kebingungan, kecemasan, dan konflik, baik konflik eksternal maupun internal dalam batin sendiri yang tersembunyi atau tertutup sifatnya. Nah, internet secara harfiah ini adalah sistem global seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar internet untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Manakala internet ialah sistem komputer umum yang berhubungan secara global dengan menggunakan protokol pertukaran paket. Nah, dengan jaringan internet ini, kita dapat terhubung dengan manusia di belahan dunia manapun. Kita dapat terhubung melalui sosial media seperti email, Facebook, Twitter, Yahoo, dan lain sebagainya. Masyarakat modern dengan mudah dikendalikan dengan media sosial yang telah disediakan. Nah, di sini ada pengertian mengenai cybercrime menurut Andi Hamzah, ialah salah satu kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai pengguna komputer secara ilegal. Nah, munculnya kasus-kasus kejahatan cybercrime ini yang ada di Indonesia merupakan suatu fenomena seperti kasus pencurian kartu kredit, terus penyadapan transmisi data orang lain, manipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki di dalam programmer komputer. Nah, cybercrime kedepannya pun beralih ke jaringan sosial dengan makin banyak pengguna jaringan sosial seperti Facebook, Twitter, dan dengan aplikasi lainnya. Cybercrime ini sangat mudah menyebar dan berkembang di media sosial karena media sosial ini menyediakan platform bagi penggunanya untuk berbicara tentang apapun
topi tanpa sensor atau kontrol yang diawasi. Nah, perkembangan teknologi ini tentunya memiliki sisi positif dan negatif. Apa itu kira-kira sisi positifnya? Nah, sisi positif dari internet ini yaitu dalam bidang pendidikan, kita ambil contoh nih, kita dengan mudah mengambil referensi seperti buku-buku online, berita-berita, artikel-artikel, atau jurnal-jurnal orang yang bisa kita baca. Itu sangat memudahkan kita dalam pengerjaan tugas atau ingin menambah wawasan kita. Kemudian sisi negatifnya itu apa? Nah, sisi negatifnya yaitu ya tentang beberapa kasus kejahatan-kejahatan atau penipuan-penipuan online yang membuat orang lain itu menjadi korbannya dengan berbagai modus yang mereka siapkan untuk menghasilkan pundi-pundi uang atau harta. Nah, ada banyak sekali modus penipuan di dunia maya ini, mulai dari toko online hingga penawaran-penawaran bisnis online. Penipuan yang berkedok bisnis online ini dapat tersamar dengan sangat baik, bahkan orang yang sering bermain internet sekalipun tidak sadar bahwasannya ia sedang tertipu. Nah, penipuan Penipuan online ini dilakukan dengan berbagai modus yang pastinya akan membuat orang lain itu langsung tergiur dengan beberapa produk atau penghasilan yang didapatkan. Salah satu modus mereka, para penipu online ini biasanya terjadi adanya pembajakan akun toko-toko yang ternama. Nah, kemudian mengalihkan kepada akun seseorang yang terkenal, sehingganya pelanggan itu akan mudah terpercaya dari toko tersebut. Ketika pelanggan sudah tergiur dengan produk yang ditawarkan, maka pelaku akan menyuruh pelanggan dengan segera mentransfer uang. Nah, kemudian setelah mereka mentransfer uang, barang-barang yang mereka inginkan tadi belum tentu sampai di tangan mereka. Ya, contohnya seperti di tempat saya, terdapat kasus yang dialami dalam salah satu online shop, yaitu dalam produk Shopee ya. Nah, di sini ada pelanggan yang membeli beberapa produk yang dia inginkan dengan harga yang lumayan, tetapi produk tersebut tidak sampai ke tangan si pembeli ini. Nah, itulah salah satu kasus yang ada di kampung saya. Maka dari itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas, menurut saya ternyata perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat selalu diikuti dan diiringi dengan adanya perkembangan kejahatan yang makin canggih dan maju pula. Hal ini begitu banyak modus operandi maupun alat yang digunakan oleh pelaku tindak kejahatan ini. Maka dari itu, alasan peneliti tertarik memilih judul awalnya yang pertama itu udah ditentukan oleh pihak dosen, yaitu mengenai studi kasus kejahatan internet, dan di sini saya mengambil salah satu kejahatan internet, yaitu mengenai berbasis online. Karena saya ketahui di sini begitu maraknya mengenai tentang kejahatan internet berbasis online ini. Baiklah, setelah tadi saya membahas mengenai latar belakang masalah, kemudian di sini saya akan memaparkan mengenai rumusan masalah yang saya dapat. Nah, apa aja? Di sini saya mendapatkan faktor apa yang menyebabkan kejahatan penipuan berbasis online ini. Kemudian, bagaimana penanggulangan kejahatan penipuan berbasis online yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Kemudian tujuan peneliti yaitu berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka peneliti bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan kejahatan penipuan berbasis online ini. Terus untuk mengetahui penanggulangan kejahatan penipuan berbasis online yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Kemudian di sini ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini yang saya harapkan dari manfaat teoritis, hasil penelitian saya harapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan menambah bahan pustaka mengenai penipuan berbasis online dan perlindungan hukumnya. Terus kemudian yang kedua ada manfaat praktis, yaitu di sini sebagai pemikiran untuk penyelesaian masalah
kejahatan penipuan berbasis online, sehingga dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum di dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang memanfaatkan teknologi sebagai tindak kejahatan internet ini. Mungkin itu aja pemaparan dari saya mengenai bab 1. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai isi dari bab 2, yaitu mengenai kajian teori. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kriminologi. Kriminologi berasal dari kata crimen yang artinya adalah kejahatan dan logos yaitu artinya ilmu. Sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Menurut beberapa ahli, kriminologi adalah Menurut W.A. Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Sedangkan menurut Sutherland, kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dalam mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kemudian di sini ada menurut Muhammad Mustafa. Nah, ruang lingkup pembahasan dari kriminologi dapat dibagi menjadi kejahatan, perilaku penyimpangan, dan kenakalan, pola tingkah laku, kejahatan, dan sebab musabab terjadinya kejahatan, korban kejahatan, reaksi sosial masyarakat terhadap kejadian tersebut. Di sini juga ada dasar-dasar teori dari kriminologi. Yang pertama yaitu ada demonologis, yang artinya pemikiran awal yang dikembangkan atas dasar pemikiran yang tidak rasional, di mana suatu tingkah laku kejahatan yang dilakukan oleh individu merupakan pengaruh dari roh jahat. Benar atau salahnya suatu tingkah laku ditentukan oleh definisi kepada suku atau orang yang dianggap sebagai dewa. Yang kedua yaitu ada klasik. Nah, pada penjelasan mengenai pemikiran klasik ini, tingkah laku kejahatan dilakukan oleh manusia merupakan cerminan dari adanya konsep free will atau kehendak bebas. Dalam penjelasan mengenai pemikiran klasik ini, konsep free will ini menganggap bahwa individu memiliki pilihan dan pemikiran untuk menentukan tindakan yang akan mereka lakukan. Kemudian ada neoklasik. Nah, neoklasik ini muncul sebagai bentuk kritikan terhadap klasik yang menyamankan hukuman setiap orang tanpa mempertimbangkan usia, fisik, dan kondisi kejiwaan seseorang. Kemudian yang keempat itu ada determinisme. Nah, merupakan suatu penjelasan mengenai kejahatan bahwa tingkah laku jahat merupakan pengaruh adanya faktor-faktor tertentu. Nah, itulah dari pengertian mengenai kriminologi. Selanjutnya yaitu ada kejahatan. Nah, menurut beberapa ahli, menurut B. Simanjuntak, kejahatan merupakan suatu tindakan antisosial yang merugikan dan tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Sedangkan menurut Van Bemmelen, kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. Baiklah, yang selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai kejahatan. Apa sih arti kejahatan itu? Nah, diatur dalam Status Roma dan diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pendidikan HAM di Indonesia. Menurut undang-undang tersebut dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Statura Roma, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan ialah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik, yang diketahuinya bahwa sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik ini yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terdapat pendudukan sipil. Nah, selain itu pengertian kejahatan menurut Van Bemmel, kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut. Nah, di sini juga ada menurut
R. Susilo, ia membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, sedangkan ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Kemudian beberapa aspek sosial yang oleh Kongres ke-8 PBB tahun 1990 di Havana, Kuba diidentifikasikan sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, khususnya dalam masalah urban crime, antara lain yaitu adanya kemiskinan, pengangguran, kebodohan, ketiadaan, kekurangan perumahan yang layak, dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok. Lalu ada meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek atau harapan karena proses integrasi sosial. Kemudian adanya mengendurnya ikatan sosial di dalam keluarga, terus keadaan-keadaan kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang berimigrasi. Nah, tipologi kejahatan yang mereka susun itu yang pertama kejahatan perorangan dengan dan kekerasan yang meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan, pemerkosaan. Terus yang kedua itu ada kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu. Yang ketiga kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang berkedudukan tinggi. Yang keempat ada kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan, spionase, sabotase, dan sebagainya. Yang kelima itu ada kejahatan terhadap ketertiban umum, pelanggaran hukum memandang dirinya sebagai penjahat apabila mereka terus-menerus ditetapkan oleh orang lain sebagai penjahat, misalnya pelacur. Nah, terus yang keenam itu ada kejahatan konvensional yang meliputi antara lain seperti perampok dan bentuk-bentuk pencurian terutama dengan kekerasan dan pemberontakan. Yang ketujuh ada kejahatan teror organisasi yang dapat melihat antara lain pemerasan, pelacuran, perjudian, teror organisasi serta pengedaran narkotika yang sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu kejahatan internet atau yang sering kita dengar dengan istilah cybercrime. Cybercrime didefinisi telah diatur dalam UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE. Nah, Joshua Sitompul SHIMM dalam artikel Klini Hukum Online yang berjudul Landasan Hukum Penanganan Cybercrime di Indonesia pada tanggal 18 Januari 2013 telah menjelaskan mengenai delik kejahatan internet yang diatur dalam UU ITE antara lain yang pertama tindakan pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal yang terdiri dari kesusilaan pasal 27 ayat 1, perjudian pasal 27 ayat 2, penghinaan atau pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3, pemasaran atau pengancaman pasal 27 ayat 4, berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen pasal 28 ayat 1, menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara pasal 28 ayat 2, menginformasikan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi pasal 29 UU ITE. Nah, B dengan cara apapun melakukan akses ilegal pasal 30 UU ITE. Yang C interpretasi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik pasal 31 UU ITE. Yang kedua tindakan pidana yang berhubungan dengan gangguan interferensi, yaitu gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik dan data interference pasal 32 UU ITE. Terus gangguan terhadap sistem elektronik pasal 33 UU ITE. Nah, selanjutnya ada tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang pasal 34 UU ITE. Yang keempat tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik pasal 35, tindakan pidana tambahan pasal 36 dan perberatan terhadap ancaman pidana pasal 52 UU ITE. Nah, yang selanjutnya yaitu cybercrime. Cybercrime adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara online. Kejahatan ini
tidak mengenal waktu dan tidak pilih-pilih target. Bisa terjadi pada individu atau perusahaan dimanapun berada. Jadi Anda perlu waspada. Tujuan dari cybercrime ini sendiri beragam, bisa sekedar iseng sampai kejahatan serius yang merugikan korbannya secara finansial. Nah, menurut beberapa ahli, cybercrime ini adalah menurut Widodo, cybercrime adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal. Nah, menurut Parker, cybercrime sendiri yaitu suatu kejadian yang berhubungan dengan teknologi komputer yang seorang korban menderita atau akan telah menderita kerugian dan seorang pelaku dengan sengaja memperoleh keuntungan atau akan telah memperoleh keuntungan. Nah, di sini menurut Wahid dan Lahib, kejahatan dunia maya atau cybercrime ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, perbuatan yang dilakukan secara ilegal. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang berhubungan dengan internet. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material, waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, serta kerahasiaan informasi. Selanjutnya yaitu pelakunya adalah orang yang menguasai pengguna internet secara aplikasinya. Yang kelima, ada perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional melintas batas negara. Nah, di sini juga ada langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam aktivitas cybercrime adalah sebagai berikut. Yang pertama itu mengumpulkan dan mempelajari informasi yang ada mengenai sistem operasi komputer atau jaringan komputer yang dipakai pada target sasaran, menyusup atau mengakses jaringan komputer target sasaran, menjelajahi sistem komputer dan mencari akses yang lebih tinggi, membuat backdoor dan menghilangkan jejak. Nah, cybercrime ini juga memiliki jenis-jenis, yaitu antara lain seperti identity theft sesuai namanya, atau identity theft adalah jenis cybercrime berupa aksi pencurian identitas. Nah, yang kedua ada carding, adalah jenis cybercrime yang berupa pembobolan kartu kredit. Yang ketiga ada corporate data theft, mirip dengan identity theft. Bedanya jenis cybercrime ini menyasar data perusahaan. Pelaku merentas situs perusahaan kemudian mencuri data-data yang penting. Yang keempat itu ada cyber extortion. Istilah cyber extortion ini mungkin masih asing bagi kita, padahal jenis ini berupa pemerasan ini sering cukup terjadi. Kejahatan online ini bisa menimpa perusahaan atau pribadi. Modusnya pelaku akan meminta uang sebagai tebusan atau data penting yang telah dicuri. Nah, selanjutnya itu ada cyber espionage atau sebagai mata-mata target tertentu seperti lawan politik, kompetitor, suatu perusahaan, atau bahkan pejabat negara lain. Nah, itulah tadi beberapa dari cybercrime. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberi beberapa contoh tentang kasus cybercrime ini. Yang pertama yaitu pembobolan data akun Tokopedia pada bulan Mei 2020, 9 juta akun dan 7 juta akun pedagang di marketplace Tokopedia dibobol oleh para perentas dan kemudian data tersebut dijual di Red Forums. Pihak Tokopedia sendiri menyatakan bahwa data yang bocor hanya berupa data email, nama, alamat, dan informasi pribadi lainnya. Namun untuk password dan data informasi keuangan dinyatakan aman. Kemudian di sini ada hacker Surabaya jebol situs di 42 negara di tahun 2018 lalu. 6 mahasiswa IT yang tergabung dalam komunitas Surabaya Black Hat ditangkap polisi Republik Indonesia setelah merentas website pemerintahan Los Angeles, Amerika Serikat, dan ribuan website dalam luar negeri lainnya. Kasus ini terungkap setelah Polri mendapat laporan dari FBI tentang aktivitas kelompok ini. Tercatat ada sekitar 3.000 sistem yang direntas. Modus dari para pelaku sendiri adalah meminta tebusan pada setiap pihak yang sistemnya berhasil mereka retas. Nah, itu beberapa contoh tentang yang pernah ada yang sangat parah mengenai cybercrime. Untuk kita para pengguna internet, kita harus lebih bijak, harus lebih cerdas tentang kasus-kasus yang sudah lewat.
Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang penipuan. Nah, secara garis besar, penipuan ini memuat unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan menggerakkan, yang digerakkan orang, perbuatan yang ditujukan pada orang lain, menyerahkan benda, memberikan hutang dan menghapus piutang. Dan cara melakukan perbuatan penggerakan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untung, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan maksud melawan hukum. Nah, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan mengatakan yang tidak sebenarnya kepada orang lain tentang suatu berita, kejadian, pesan atau lain-lain yang dimaksud tertentu yang ingin dicapainya adalah suatu tindakan penipuan atau seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memberikan kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu untuk kemudian mendapat kepercayaan dari orang lain. Tindak pidana penipuan ini sangat sering terjadi di lingkungan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat melakukan suatu tindak pidana penipuan. Di Indonesia, sering terjadi tindak pidana penipuan dikarenakan banyak faktor yang mendukung terjadi suatu tindakan penipuan ini. Misalnya karena kemajuannya teknologi, sehingga dengan mudah melakukan tindak penipuan, keadaan ekonomi yang kurang, sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang, dan lain sebagainya. Nah, kejahatan penipuan ini dalam bentuknya yang pokok diatur dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Nah, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari saya mengenai kajian teori tentang apa itu kejahatan, apa itu penipuan, apa itu cybercrime. Nah, selanjutnya yaitu bab 3 mengenai metode penelitian. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai isi dari bab 3 yaitu tentang metode penelitian. Nah, untuk penelitian ini saya menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun tentang suatu fenomena fokus dan multimetode bersifat alamiah dan holistik, menguatkan kualitas menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif. Nah, yang pertama itu ada jenis penelitian. Dalam menghimpun bahan yang dijadikan laporan dalam penelitian ini, saya menggunakan jenis penelitian hukum normatif atas asas hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan atau sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah asas-asas, norma, serta kaidah dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin sesuai dengan karakteristik kajiannya. Maka peneliti menggunakan metode library research, kajian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Nah, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan, yang dalam penelitiannya ini penulis membandingkan antara hukum positif, yakni pasal yang termaktub dalam KUHP mengenai kejahatan terhadap penipuan bisnis, dengan hukum pidana. Kemudian di sini ada sumber data. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, merupakan data yang bersifat autorif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri data informasi langsung dari sumber utama dan sumber data yang penulis peroleh berasal dari anggota polisi yang berwenang mengenai kasus yang diteliti, perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, serta wawancara mengenai isu yang akan diangkat. Kemudian di sini ada bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, serta jurnal-jurnal hukum. Kemudian di sini ada metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini adalah mengumpulkan aturan perundang-undangan atau putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah tersebut di atas. Tetapi yang lebih esensial adalah penelusuran buku-buku hukum, karena di dalam buku itulah banyak terkandung konsep-konsep hukum serta hasil wawancara, yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab
berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Selanjutnya yaitu ada analisis data. Nah, data-data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diklasifikasi. Setelah itu penulis menganalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menggunakan penafsiran hukum, penalaran hukum, dan argumentasi rasional. Kemudian data tersebut penulis paparkan dalam bentuk narasi sehingga menjadi kalimat yang jelas dan dapat dipahami. Mungkin itu saja isi dari pembahasan metode penelitian. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai isi dari bab 4, yaitu mengenai hasil. Nah, yang pertama itu ada faktor pendorong dari cybercrime. Telah dikemukakan sebelumnya dalam tinjauan pustaka bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi maraknya cybercrime ini. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat, masalah keamanan, aparat penegak hukum, serta undang-undang. Kemajuan teknologi turut melatar belakangi meningkatnya kejahatan internet ini. Selain adanya dampak positif, kejahatan internet ini juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat luas. Berikut ini akan dipaparkan faktor yang mempengaruhi efektivitas penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan internet berdasarkan hasil penelusuran data referensi. Maka penulis akan memfokuskannya pada beberapa faktor. Yang pertama yaitu adanya faktor ekonomi. Salah satu penyebab terjadinya kejahatan ini adalah rendahnya tingkat pendidikan dari orang yang melakukan kejahatan ini, sehingga mengakibatkan tenaga kerja tidak dapat menyerap keahliannya dengan alasan rendahnya tingkat pendidikan. Nah, hal tersebut membuat seseorang banyak menjadi pengangguran dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Maka pelaku kejahatan tersebut terdorong untuk mencari jalan pintas guna mendapatkan penghasilan demi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bukannya mencari pekerjaan halal, malah tergiur dengan pekerjaan kejahatan yang mementingkan kehidupannya sendiri tanpa memperdulikan kebutuhan orang lain. Nah, salah satu kejahatan yang sangat cerdik dalam melakukan penipuan berbisnis online ini, selain melakukan pemasaran produk, pelaku juga melakukan pembobolan kartu kredit. Dan kita juga melihat media-media yang digunakan cukup mudah diakses dan sangat sulit untuk dilacak. Dengan demikian, seperti yang kita ketahui, kejahatan internet di Indonesia ini merupakan bukti nyata dan harus dicegah, ditindaklanjuti dengan tegas, dan ditangani oleh pihak yang berwajib. Dengan bertambahnya penggunaan internet ini, kemudian kemungkinan besar akan semakin maraknya kejahatan internet ini terjadi, semakin mendorong untuk mereka yang memiliki ekonomi yang mendesak. Kemudian yang kedua yaitu adanya faktor lingkungan. Faktor ekonomi dan faktor lingkungan ini sangat kuat, di mana pelaku yang awalnya tidak mempunyai pekerjaan dan mulai belajar dari orang yang pernah melakukan kejahatan internet ini, yang masih memiliki hubungan keluarga atau pertemanan, karena suatu pekerjaan bayi atau buruk tentunya akan dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau daerah tempat ia pernah tinggal. Lingkungan pergaulan turut menentukan pembentukan mental dan karakter seseorang. Banyak yang kita lihat, banyak seseorang yang awalnya sangat tegak dengan proses hukum atau tentang peraturan-peraturan hukum, kemudian ia dengan mudah melanggarnya. Akibatnya dari pergaulan lingkungan yang sehingga melakukan melanggar hukum, maka orang tersebut lambat laun akan ikut menjadi orang yang melanggar hukum. Nah, banyak seseorang yang melakukan kejahatan ini cenderung diakibatkan oleh kondisi lingkungannya, di mana pelaku telah belajar bahwa tingkah laku kejahatan ini lebih menguntungkan bagi dirinya dan tidak memiliki dan tidak punya hati nurani terhadap orang lain. Kemudian di sini juga ada faktor sosial budaya. Nah, yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan internet ini yang kita ketahui, faktor sosial budaya dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama itu ada kemajuan teknologi. Seperti yang kita ketahui, kemajuan teknologi di zaman sekarang ini sangat pesat. Semua orang membutuhkan teknologi informasi. Bahkan masyarakat sudah menganggap sebagai kebutuhan primer. Saat ini teknologi informasi lah yang berperan penting dan dalam kesejahteraan manusia ini, termasuk pertumbuhan ekonomi, politik, dan aspek kehidupan lainnya. Kemudian ada sumber daya manusia. Nah, SDM memiliki peran penting sebagai operator mengendalikan sebuah alat, karena operator memiliki peran penting sebagai pengendalinya. Namun, semua itu tergantung si pengendaliannya, bagaimana memanfaatkannya untuk kelangsungan hidup manusia atau menjadikannya untuk merugikan orang lain. Nah, yang ketiga itu
adanya fenomena komunitas baru. Nah, dengan adanya teknologi informasi ini sebagai alat media komunikasi dunia maya dengan beberapa orang yang berjarak dekat maupun jauh, di beberapa media inilah pelaku mulai melakukan modusnya seperti yang kita ketahui melalui berbagai aplikasi seperti Facebook dan juga aplikasi lainnya yang bisa memanfaatkan untuk mencari pelanggan yang bisa menjadi penipuan mereka. Nah, yang keempat itu ada faktor intelektual. Nah, faktor intelektual ini memiliki hubungan yang erat dengan faktor-faktor yang telah dijelaskan. Faktor intelektual ini dilihat di latar belakang oleh kemampuan orang yang terlebih dahulu melakukan kejahatan internet ini, yang kemudian mengajarkannya kepada orang terdekatnya seperti keluarganya, saudaranya yang memiliki perekonomian yang sama dengan dirinya. Akibatnya, para pemula dari pelaku kejahatan internet ini dilakukan dari tingkat terkecil bahkan ke tingkat yang makin besar. Akibatnya adanya dorongan intelektual yang cenderung salah satu digunakannya oleh beberapa pihak. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai upaya penanggulangan cybercrime oleh aparat kepolisian. Dalam menanggulangi terjadinya kasus kejahatan internet ini, pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya penanggulangan kejahatan internet. Berdasarkan wawancara dengan salah satu dari pihak kepolisian, yaitu Bapak Junaidi, yang menyatakan bahwa pihak kepolisian sudah melakukan berbagai upaya untuk penanggulangan kasus kejahatan internet ini. Nah, dalam upaya preventif ini khususnya pihak polisi telah melakukan berbagai upaya seperti memberikan himbauan kepada masyarakat melalui media elektronik maupun media sosial dengan menyebarkan beberapa himbauan terkait cybercrime untuk diberikan kepada masyarakat secara luas. Selain itu, pihak polisi juga memberikan penerangan ke masyarakat melalui surat kabar dan radio, serta mengisi acara seminar atau talk show. Pihak kepolisian tidak henti-hentinya dalam memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai kasus kejahatan internet ini. Pihak kepolisian juga menjalankan berbagai teknis khusus dalam menangani kasus tersebut, yaitu dengan melakukan penegakan aturan di setiap lokasi, melakukan penjagaan lokasi-lokasi yang kita ketahui sering terjadinya kasus kejahatan internet ini. Dan polisi juga sering melakukan patroli baik di lapangan atau dunia maya. Nah, dunia maya ini seperti media-media sosial yang sering terjadinya kasus kejahatan internet ini. Aplikasi-aplikasi yang pihak kepolisian ketahui. Nah, kemudian ada upaya represif. Pihak kepolisian telah mengambil tindakan dengan memproses setiap kasus kejahatan internet ini yang ditangani sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Beberapa pihak kepolisian juga bekerja sama dengan stakeholder, yaitu bagaimana menangkap pelaku yang tertangkap melakukan kejahatan atau melalui laporan masyarakat, kemudian mendatangi tempat kejadian perkara guna melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap kasus kejahatan internet ini. Setelah itu pihak polisi melakukan proses di kepolisian dan sebelum dilimpahkannya berkas perkara kejaksaannya terlebih dahulu akan dilakukan konferensi pers dengan media di mana pihak media hadir untuk diwawancarai tersangka dan petugas menangani kasus tersebut. Nah, dalam Undang-Undang IT atau Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu penanti hukum di bidang cyberspace atau dunia maya yang diharapkan mengkoordinir segala persoalan yang menyangkut kejahatan atau pelanggaran di dunia maya. Undang-Undang IT ini berperan sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana kejahatan internet di Indonesia. Selain memuat perlindungan hukum, terdapat pemakaian jasa internet juga memuat ancaman saksi terhadap pelaku kejahatan cybercrime. Nah, dalam menghadapi kasus kejahatan internet, hukum positif di Indonesia masih bersifat locus delicti. Namun, beda halnya dengan situasi dan kondisi pelanggaran hukum yang terjadi atas kejahatan internet, di mana pelaku kejahatan dan korban berada di tempat yang berbeda. Wilayah kejahatan dunia maya yang begitu luas namun mudah diakses menyebabkan maraknya terjadi kejahatan tersebut. Kepolisian Republik Indonesia atau Polri sebagai salah satu alat kelengkapan negara dalam penegakan hukum tidak dapat lagi tinggal diam setelah
lahirnya UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Aparat penegak hukum dalam hal ini penyidikan kepolisian harus bergerak secara aktif untuk memindahkan kejahatan di dunia maya. Aparat kepolisian harus dapat menangani kasus-kasus kejahatan yang ada di dalam dunia maya. Nah, dalam upaya penanggulangan cybercrime ini, aparat kepolisian terdapat beberapa kendala yang menghambat upaya penanggulangan cybercrime tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran referensi, yaitu dalam aspek penyelidikan, pihak kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kejahatan internet, di mana kemampuan penyidikan sangat dibutuhkan untuk mengungkapkan kasus kejahatan internet ini. Dalam penyidikan, kasus ini memiliki kemampuan di bidang informasi dan transaksi elektronik guna menangani kejahatan-kejahatan di dunia maya. Nah, selanjutnya juga ada aspek alat bukti. Saat ini sistem pembuktian hukum di Indonesia, khususnya dalam pasal 184 KUHP, belum mengenai istilah bukti elektronik atau digital sebagai bukti yang sah menurut UU. Masih banyak perdebatan khususnya antara akademis dan praktis mengenai alat bukti elektronik tersebut. Sementara itu, dalam proses penyidikan kasus ini, alat bukti elektronik memiliki peran penting dalam penanganan kasus. Alat bukti dalam kasus kejahatan internet ini berbeda dengan alat bukti kejahatan lainnya, di mana sasarannya di sini ialah berupa data atau sistem komputer internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan oleh para pelaku. Kemudian di sini ada aspek fasilitas. Nah, dalam mengungkap kasus kejahatan internet ini dibutuhkannya fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian. Fasilitas tersebut berupa lab komputer yang digunakan untuk mengungkapkan data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti berupa soft copy. Nah, di sini ada komputer forensik, merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital. Tujuannya yaitu untuk mengamankan dan menganalisis bukti digital ya, serta memperoleh fakta dari sebuah kejadian. Nah, nantinya itu di komputer forensik ini kita dapat melihat langsung siapa saja yang mengirim emailnya kepada kita, kapan, di mana, dan keberadaan pengirimannya. Selanjutnya di sini saya akan paparkan mengenai bab 5, yaitu mengenai kesimpulan. Di sini saya sebagai penulis berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan, maka di sini saya dapat menarik kesimpulannya, yaitu kejahatan internet yang begitu pesat ini dikarenakan faktor ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, dan intelektual. Seperti yang kita ketahui, kasus kejahatan internet ini dilakukan bagi mereka yang merasa kekurangan ekonominya serta lingkungan terhadap orang-orang yang melanggar hukum ini. Dan orang yang tidak pernah melanggar hukum atau yang dahulunya sangat takut tentang hukum, kemudian ada temannya yang mengajarinya dengan perlahan sehingga ia pun tertarik dengan kejahatan itu, maka ia akan berlanjut dan semakin pesatlah kejahatan internet ini. Dan dalam upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus kejahatan internet ini ada dua, yaitu upaya preventif dan represif. Nah, di sini saran saya harapkan mampu memberikan solusi atau bantuan dalam upaya penanggulangan kejahatan internet ini, yaitu pemerintah yang harus memperlihatkan aturan-aturan terkait informasi dan transaksi elektronik guna mengurangi celah hukum yang dapat timbul, dan perlunya upaya peningkatan kemampuan penyidikan khususnya pada pihak polisi dan memberikan himbauan terkait masalah cybercrime atau kejahatan internet ini. Nah, mungkin itulah laporan studi kasus mengenai dari saya tentang studi kasus kejahatan internet berbasis online. Jika ada salah atau kekurangan atau hilap saya dalam pembacaan atau hasil laporan saya sebelumnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.